Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dian, Pak Anang, dan Prof. Ria. Kami dari kelompok 5A dengan anggota Raga Sakti Putra Sanjaya, Ramadina Putri, dan saya sendiri yaitu Regita Aurelia Farilina akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester kami yaitu Linear Programming pada kuis subuh sayang. Di tabel ini diketahui bahwa kue bandros dan kue putu memiliki kebutuhan yang berbeda akan bahan baku. Untuk kue bandros membutuhkan tepung terigu sebanyak 70 gram dikombinasikan dengan kelapa parut 35 gram. Sedangkan untuk kue putu memerlukan tepung terigu sebanyak 35 gram dan kelapa parut 50 gram. Nah, kemudian keuntungan atau pendapatan antara kue bandros dengan kue putu ini berbeda. Kalau kue bandros memberikan keuntungan sebesar 7.500, sedangkan untuk kue putu memberikan keuntungan sebesar 5.000. Kemudian, tepung terigu dengan kelapa parut tadi dinyatakan bahwa per hari jumlah maksimumnya adalah 10.500. Berarti tidak lebih dari 10.500 atau 10,5 kg untuk tepung terigu. Dan untuk kelapa parut hanya tersedia 7.000 atau 7 kg. Nah, jadi tabel ini merupakan tabel model matematika. Lalu kita tentukan variabelnya. Yang dijadikan variabel adalah produknya. Di sini produknya adalah kue putu dan kue bandros. Jadi kue bandros dan kue putu kita misalkan sebagai X dan Y. Misalkan kue bandros kita misalkan sebagai X dan kue putu kita misalkan sebagai Y. Kemudian kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan di sini adalah pendapatan yang maksimal, biasanya lambangnya adalah Z max. Jadi bisa kita simbolkan Z max sama dengan 7.500X ditambah 5.000Y. Kemudian selanjutnya kita tentukan fungsi kendala atau batasan. Apa yang terbatas di sana? Yang terbatas adalah bahan baku yaitu tepung terigu dan kelapa parut. Jadi kita buat model kendalanya. Kendala pertama 70X ditambah 35Y kurang dari 10.500. Untuk kendala kedua 35X ditambah 50Y kurang dari 7.000. Setelah itu kita masuk ke pemecahan masalah untuk membuat grafiknya. Untuk himpunan penyelesaiannya kita akan menyederhanakan fungsi kendala tadi. Kendala pertama 70X ditambah 35Y kurang dari 10.500. Untuk menggambarkan PHP-nya kita sederhanakan X dan Y-nya. Untuk Y kita bagikan dengan 10.500. Berarti nilai Y-nya adalah 300 dan X-nya itu 0. Nah, sebaliknya nilai X di sini 150 dan Y-nya 0 untuk kendala pertama juga. Untuk di kendala kedua sama juga dengan kendala pertama. Nilai X-nya kurang dari 200 dan Y-nya 0. Untuk nilai Y-nya kurang dari 140 dan X-nya 0 untuk kendala kedua. Setelah membuat himpunan penyelesaiannya, kita akan membuat titik potongnya. Untuk kendala pertama, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 300. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya 150. Untuk kendala kedua, jika X sama dengan 0, maka Y-nya 140. Jika Y-nya 0, maka X-nya 200. Setelah membuat himpunan penyelesaian, kami membuat tabel grafik untuk menggambarkan persamaan yang ada. Pada sumbu Y, kami memasukkan persamaan pertama dengan Y sebesar 300 dan persamaan kedua sebesar 140.
Kemudian pada sumbu X, kami memasukkan persamaan pertama dengan X sebesar 150 dan persamaan kedua sebesar 200. Setelah menarik garis kedua persamaan tersebut, ditemukanlah titik potong antara dua persamaan tersebut, yaitu X sama dengan 123 dan Y sama dengan 54. Lebih detailnya, perhitungan titik potong kedua garis dengan persamaan 70X ditambah 35Y sama dengan 10.500 dan 35X ditambah 50Y sama dengan 7.000 adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 53,84615385 dan X sama dengan 123,0769231. Berdasarkan titik pojok dan perhitungan maksimasi yang ada, didapatkan keuntungan maksimum yang bisa didapatkan dari penjualan kue bandros dan kue putu adalah sebagai berikut, yaitu 1.192.307. Dengan catatan dilakukan pembulatan pada X yaitu 123 dan Y sebesar 54. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan maksimum kue subuh sayang adalah Rp1.192.307 dengan membuat bandros sebanyak 123 buah dan kue putu sebanyak 54 buah per hari. Baik, selanjutnya untuk metode simplexnya, data produksi per unitnya masih sama, jenis bahannya tepung terigu dan kelapa parut. Untuk bandros, tepung terigu di 70 gram, kelapa parut di 35 gram, pendapatan per porsinya 7.500. Selanjutnya untuk kue putu, tepung terigunya di 35 gram, kelapa parut di 50 gram, dan pendapatan 5.000, serta maksimumnya tepung terigu di 10.500 dan kelapa parut di 7.000. Oke, lalu kita masuk ke langkah pertamanya, yaitu kita memaksimumkan fungsi utama Z. Z di sini sama dengan 7.500 X1 ditambah 5.000 X2. Dengan kendala di yang pertama 70 X1 ditambah 35 X2 kurang dari sama dengan 10.500, dan yang kedua 35 X1 ditambah 50 X2 kurang dari sama dengan 7.000. Dan dengan ketentuan X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Dan kita masuk ke langkah berikutnya, itu langkah kedua. Kita di sini merubah fungsi tersebut menjadi bentuk baku. Di sini Z kurang 7.500, X1 dikurang 5.000 X2, dikurang 0 S1, dikurang 0 S2 sama dengan 0. Dan ini disebut persamaan tujuannya. Lalu di sini juga untuk fungsi kendalanya masih sama, namun kami mengubah tanda yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Fungsi kendala yang pertama yaitu 70X1 ditambah 35X2 ditambah S1 sama dengan 10.500. Dan untuk yang kedua 35X1 ditambah 50X2 ditambah S2 sama dengan 7.000. Dan dengan ketentuan X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, iterasi pertama. Untuk variabel dasarnya itu ada Z, X1, X2, S1, S2, NK, dan rasio. Untuk Z-nya itu diisi dengan persamaan tujuannya. Lalu untuk S1-nya itu diisi dengan fungsi kendala yang pertama di sini, 70X1 dan seterusnya. Lalu untuk yang S2-nya itu diisi dengan fungsi kendala yang kedua juga. Dan selanjutnya kami di sini juga menentukan kolom kunci yang dilihat dari nilai negatif terbesarnya itu di minus 7.500 dan menentukan di rasio terkecil dan bukan negatif yaitu baris kuncinya, dan kami mendapatkan di 70 di kolom S1 dan X1. Jadi elemen kuncinya ada di 70. Lalu selanjutnya karena di sini masih belum optimal, masih ada nilai negatifnya, jadi kami masuk ke langkah keempat, yaitu iterasi kedua. Di sini kami merubah nilai baris dengan cara nilai baris kunci lama itu dibagi angka kunci untuk nanti nilai baru baris kuncinya yang di sini.
Lalu untuk nilai baris lainnya itu dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci gitu. Dan berikut hasilnya bisa dilihat. Namun di iterasi kedua ini dapat disimpulkan lagi juga bahwa tabel iterasi dua ini masih belum optimal karena masih ada negatif pada baris Z-nya gitu. Jadi kami memutuskan untuk menghitung ulang sampai angka negatifnya itu hilang. Dan di sini untuk langkah kelimanya masih dengan cara yang sama, kami menentukan lagi kolom kunci dan didapatkan hasil minus 1250 dan selanjutnya kami mencari rasio dan menentukan baris kunci dan didapatkan hasil 53,8464615385 gitu. Dan masuk ke selanjutnya, setelah mendapatkan hasil tersebut, kami menentukan angka kunci yaitu perpotongan dapat dari 32,5 di S2 dan X2 tadi yang di sini di kolom kunci dan baris kuncinya. Dan karena baris kunci itu S2 kami harus mengganti baris S2 menjadi X2 dan masih menggunakan rumus yang sama dengan hasil berikut. Lalu kita mengisi Z dan X1-nya dengan rumus baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baris kunci baru dan hasilnya juga sebagai berikut. Dan di tabel sini dapat disimpulkan tabel di iterasi ketiga ini sudah optimum karena sudah bisa dilihat tidak ada lagi nilai negatif dan sudah dapat diambil kesimpulan bahwa pada langkah kelima ini dapat dilihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak memiliki nilai negatif yang artinya proses perubahan selesai dan ini menunjukkan penyelesaian persoalan linear programming dengan metode simplex telah mencapai optimum dengan hasil yang untuk X1-nya itu di 123 dan dibulatkan. Lalu untuk X-nya itu di 54 dibulatkan juga dan Z max-nya itu di 1192308. Jadi hasil tersebut juga sudah sama dengan hasil yang dihitung dengan metode grafis di metode sebelumnya. Maka dapat disimpulkan juga kedua metode ini efektif untuk mencari jawaban dari kedua soal tersebut. Sekian untuk metode simpleksnya dan sekian juga presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.